Halo Sobat Hackers, balik lagi sama saya Alex di Ngodor, Ngobrolin Outdoor. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya dari CVI Chapter Jakarta Raya, komunitas camper van Indonesia. Bersama kita di sini Om Yuda ya. Ya, Om Yuda boleh perkenalan diri dulu Om ke teman-teman kita. Oke. Saya Yuda dari CVA Jakarta Raya, chapter Jakarta Raya, dan kebetulan saya ditunjuk di chapter Jakarta Raya itu sebagai bidang kewirausahaan. Oh, jadi posisinya di chapter komunitas itu ke bidang kewirausahaan ya Om ya. Iya. Oke, kalau di bidang kewirausahaan itu misalnya tanggung jawabnya itu apa tuh Om biasanya dari komunitas? Untuk sementara ini sebenarnya terutama UMKM ya. UMKM. Jadi teman-teman dari chapter Jakarta Raya banyak yang punya usaha UMKM. Nah, itu kita bagaimana gitu supaya ya? bisa sinergi, bisa support sinergi dengan teman-teman di CPE Jakarta Raya. Ya mungkin ada yang membutuhkan produknya dari teman-teman ini, ya kita bisa gunakan. Nggak jauh-jauh ya kita bisa manfaatkan di sana dan membantu teman juga yang punya usaha. Dan kemudian juga mungkin ada yang bisa berpartner bisnis, ya. mungkin ada yang mau jadi resellernya atau apa, itu ada juga. Jadi bisa membuka seperti itu, gitu. Jadi bermanfaat. Nah, jadi nggak sekedar kumpul-kumpul, ada manfaatnya untuk usaha lah ya. Gitu. Berarti kayak komunitas, tapi khusus ngobrolinnya yang usaha-usaha teman-teman yang di komunitas itu semua gimana nih biar bisa saling support semuanya gitu ya Om ya? Betul. Dan mungkin pada saat camping bareng, kita ada buka stand ya kan untuk teman-teman yang punya usaha. Nah, itu bisa dipromosikan untuk ke anggota gitu. Nah, terus sementara itu, tapi memang tujuannya jauh ke depan sih, bagaimana bisa ada suatu usaha di chapter Jakarta Raya ya. Untuk membangun usaha, bikin bisnis bareng gitu sama komunitas. Ya, itu sih ke depannya. Tapi sementara di internal saling support dulu antar bisnisnya teman-teman di komunitas gitu ya. Betul. Nah, sekarang ini udah banyak juga yang dilihat udah jadi reseller, bahkan jadi pelanggannya gitu. Nah, ini kan bermanfaat gitu. Iya. Benar sih. Yang bagi usaha nambah market. Ya. Tambahan nih kan untuk teman-temannya. Gitu. Nambah market, nambah partner juga bisa saling support untuk promosiin gitu lah ya. Betul. Nah itu ya bermanfaat lah kumpul-kumpul kita itu menarik bermanfaat. Juga nih. Komunitas, jadi kayak komunitas camping tapi itu ada saling support antar usahanya nih guys, teman-teman. Keren. Jadi nggak sekedar camping kumpul-kumpul aja gitu. Ada manfaatnya. Jadi bisa ngomongin hobi, bisa ngomongin usaha juga gitu. Benar-benar nambah relasi lah ya. Betul. Karena yang hobinya usaha juga nyambung juga nih ngobrolnya sama sering usaha kan. Iya. Jadi yang ngobrol ya udah klop gitu. Banyak yang sudah berpartner bisnis, banyak juga di chapter Jakarta Raya. Ya termasuk saya juga sih. Jadi resellernya teman Om Andri ya, yang punya usaha susu kambing Etawa. Nah itu bisa sinergi dan bisa kerjasama akhirnya gitu. Nah itu seperti itu. I see. Oke Om, menarik juga nih. Oke, setelah itu kita coba ngulik lagi nih Om. Kemarin pas kita camping tuh waktu di Bandung ya, yang kemarin bareng Hike and Run ya, yang chapter keempat ya Om ya. Yang keempat. Nah selanjutnya lagi nih rencana kemana nih Om habis ini? Nah ini rencananya karena terbentur dengan bulan Ramadan ya. Bulan puasa, bukan artinya nggak ada camping, tapi secara pribadi ada juga teman-teman yang rutin camping di bulan puasa ada. Bahkan di situ dia taraweh, buka puasa di alam terbuka. Cuman khusus untuk komunitas pada saat kita kemarin kopdar itu belum ada untuk acara camping di bulan Ramadan. Nanti setelah Lebaran itu akan diadakan. Kebetulan juga waktu itu anniversary ya untuk Jakarta Raya yang pertama itu nanti setelah Lebaran. Mungkin pada saat bulan puasa biasanya kita hanya mengadakan santunan terus buka puasa. Nah itu yang sudah Ramadan yang tahun lalu kita mengadakan. Ya biasanya ada agenda juga nih untuk saat ini. Nah, bisa sih. Jadi kayak berbagi di bulan Ramadan gitu lah ya. Betul.
sama bukber bareng. Bukber dan santunan lah ya, jadi CSR-nya ada. CSR, bener-bener Om. Wah, mantap nih. Untuk Om Yuda nih, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Boleh, mudah-mudahan bisa jawab ya. Bisa lah. Nah, terus aku dengar-dengar nih Om, katanya Om Yuda ini baru pertama kali nih join di komunitas dunia outdoor ini ya, komunitas outdoor ya. Nah, itu maksudnya gimana tuh Om? Bisa dijelasin nggak? Betul, jadi saya sebelumnya memang tidak ikut pernah komunitas untuk outdoor ya. Oh, tapi kalau sendiri camping? Camping juga nggak pernah juga ya. Nggak pernah juga? Nggak pernah juga. Berarti ini terjun komunitas camping gitu? Camping. Wah, gimana? Ceritanya gimana tuh Om? Gimana bisa begitu? Jadi ya awalnya sih pandemi ya. Pandemi itu nggak bisa kemana-mana kan kita kan. Iya, iya. Nah, kita nggak bisa kemana-mana. Terus kemudian hotel-hotel juga kalau mau trip ke suatu daerah juga udah nggak bisa gitu kan. Hotel banyak yang tutup. Nah terus di Facebook ya itu ada komunitas untuk camping enak, tapi beda nih campingnya. Campingnya bisa di mobil gitu kan. Enak juga nih. Nah, itu awal-awal memang joinnya di Facebook kita, Campervan Indonesia. Nah, di situ saya ngerasain dan di mobil saya sendiri ya, saya buat untuk kayak kitchen set ya. Kitchen set itu juga bisa untuk dibuat tidur, ya bisa bongkar pasang ya. Ada raknya gitu lah ya. Ada raknya untuk alat dapur, nah itu kita buat. Nah, enaknya ini camping, mungkin kalau zaman-zaman dulu, camping itu kayaknya susah gitu ya. Ngemper gitu ya. Ngemper di tenda di bawah gitu ya. Makan juga apa adanya. Makan Indomie biasanya. Nah, terus kemudian juga ya di gunung-gunung nggak ada listrik. Nah, sekarang beda gitu loh. Beda. Sangat beda banget dengan zaman dulu. Karena dulu waktu kuliah juga ya teman-teman banyak kan pencinta alam, tapi saya nggak ikut di situ kan. Karena ngelihatnya, waduh ini kayak susah nih gitu susah ya. Nah, bukannya nyari enak malah nyari susah. Nah, sekarang ini udah kayak hotel gitu kan. Bahkan hotel-hotel sendiri banyak yang membuat camping ground. Ada kolam renangnya. Nah, di situ enak juga dilihat nih. Jadi bahkan saya sendiri bawa orang tua sudah umur pernah tante saya bawa umur 80 nggak ada masalah juga kan. Tidur di mobil Om? Kalau udah rame-rame itu semuanya ada. Jadi saya punya roof tent, tenda di atas mobil, terus kemudian di dalam mobil sama ada tenda tanah. Nah, kalau udah rame-rame karena ya peralatan kita yang punya semua, ya dibuka semua. Jadi ada yang di tenda di tanah, terus kemudian itu ya itu semuanya. Jadi ya tempatnya untuk bahkan teman-teman ada yang bawa bayi juga ada ya, bayi sampai orang tua tuh kayaknya sekarang nggak ada masalah gitu loh. Jadi penggantinya hotel. Jadi kalau saya lihat ya pribadi saya sendiri dulu memang pandemi ya sekarang udah berkelanjutan dan menikmati alam. Jadinya udara segar dengan ya kalau dibilang budget murah ya. Budget murah sekarang sudah dapat bisa rame-rame di sana. Gitu. Nyarinya kan sekarang kalau perlu yang ada sinyal, gitu kan. Terus kemudian kamar mandinya, bahkan ada yang ada air panasnya tuh. Iya, ada yang air panasnya, ada water heaternya ya. Bukan air panas alam. Kalau alam ya ada kayak di alam mesti di kaki gunung ya. Kaki gunung ada memang air panas, tapi ini ada water heaternya ada juga gitu loh. Udah mewah lah ya. Udah mewah. Nah, tempat-tempat seperti itu, kolam renang gitu. Nah, itu yang udah banyak sekali camping ground sekarang ini dibuat itu. Ya, sekarang nyaman, pengganti hotel. Gitu. Ibarat fasilitas hotel tapi masih alam gitu ya. Betul. Nah, itu seperti itu yang ini. Sekarang ini. Berarti awal mulai itu dari pandemi, terus coba-coba nyaman gitu ya. Ikut komunitas Campervan Indonesia. Dan kemudian Campervan Indonesia juga kalau di Facebook kan umum ya, nasional ya. Dibagi lagi tuh chapter-chapter ya, sehingga pada saat dibuat WA group di sana kan lebih kalau camping bareng ada informasi ini ya camping bareng atau camping ya bahasanya camping senyap lah ya. Beberapa orang nih saya mau camping ke sini, ada yang mau ikut nggak? Nah, informasi itu lebih cepat di WA group. Akhirnya dibuatlah chapter-chapter tiap daerah gitu ya. Ya daerah, dan kebetulan saya di Jakarta. Ya, saya ikut di chapter Jakarta Raya. Iya sih, benar juga sih. Kalau satu Indonesia kan terlalu luas ya. Jadi biar per daerah. Jadi kalau pas mau offline event lebih gampang ya ketemunya ya. Ketemunya, janjiannya. Benar. Gitu. Karena Campervan Indonesia kan ada dari
Aceh ya, udah Aceh, beberapa chapter sudah ada semua gitu. Setiap daerah gitu. I see. Terus kalau paling jauhnya Om pernah camping kemana nih? Paling jauh kalau dibilang camping ya, kalau camping ya, itu di Kawah Ijen pernah. Kawah Ijen. Kawah Ijen. Banyuwangi ya, Kawah Ijen. Banyuwangi. Dan kalau itu nyetir Om berarti? Nyetir. Road trip. Iya, lebih nikmati nyetir. Oh. Ya, kalau pakai pesawat atau bis nggak mungkin bawa peralatan kan? Iya, nggak bisa dong. Itu. Nah, itu campingnya. Itu waktu pandemi ya, pandemi. Waktu memang ada ya belum PPKM darurat apalah namanya waktu masih belum begini. Nah, kebetulan saya bisa berangkat dan sampai Bali. Sampai Bali pada saat itu. Dan tujuannya sih memang kalau daerah timur nih untuk teman-teman camper nih biasanya sampai Labuan Bajo. Nah, ya kemudian ada kendala, kemudian ada keluarga yang sakit mau nggak mau harus balik. Nah, pada saat pandemi di Bali nggak ngerasain camping nih Om. Jadi kita di sana nggak camping karena lebih murah hotel pada saat itu. Hotel-hotel murah. Oh ya, waktu pandemi itu ya, benar-benar pandemi ya. Drop banget harganya. Itu sepi dan murah banget gitu loh. Jadi kalau dihitung kadang tempat camping ground itu hampir sama bahkan lebih murah jatuhnya. Kita harus ke hotel. Ya sudah lah nikmati hotel akhirnya. Jadi nggak nikmati camping. Jadi rencananya mau diulang lagi Om sampai Labuan Bajo untuk tripnya sampai camping di sana gitu untuk saat ini. Belum ngerasain di sana. Kapan nih kira-kira Om? Nah, ini harus nyari waktu, mudah-mudahan sih tahun ini sih ya. Karena kalau saya pribadi itu tidak lebih nyaman kalau santai, nggak dikejar waktu. Jadi dimanapun kita mau berhenti pada saat waktu itu enak. Jadi kalau dikejar waktu harus pulang sekian hari, sekian ini nggak nyaman, nggak nikmati dan capek badan. Benar-benar. Nah, kalau kita kan santai, badan nggak capek, terus kemudian kapanpun kita mau pulang ya bisa gitu. Kita mau berhenti, mau nikmati kemana pun ya enak. Nah, itu yang dicari, makanya waktunya harus disiapin. Benar. Tapi kalau yang kayak gini berarti harus kayak nggak boleh masa-masa liburan dong ya? Berarti biar kayak nggak rame di jalanan gitu. Ya, masa liburan rame ya. Rame biasanya kan kalau di jalan pada tempat-tempat wisatanya pada penuh kan. Masih penuh. Nah, itu berarti tetap ngincarnya di hari-hari biasa. Cuman ya nggak begitu jauh dari liburan lah ya, tetap ini ya. Jadi misalnya paling enak tuh habis Lebaran atau pada saat ini, nah itu diambil ya ujung-ujung liburan orang pulang kita berangkat. Ya benar-benar. Gitu. Jadi nggak ikutin arus gitu kan? Ikutin arus. Ya, kalau bisa sih seperti itu kalau long tripnya. Terus biasa kalau long trip sekeluarga? Sekeluarga. Itu berapa orang tuh biasanya? Saya masih sedikit ya. Jadi kadang bertiga, berempat. Berarti anaknya dua Om? Anak satu. Tapi kalau berdua sih yang lebih sering sih pernah berdua. Sama istri dong. Berarti emang dua-duanya menikmati ya? Menikmati. Kalau sekolah ya udah kita. Anaknya sekolah, orang tuanya jalan-jalan gitu. Jadi ya emang harus sama-sama suka sih ya. Kalau satu nggak suka ya repot juga. Ya gitu. Benar. Tadi kan kalau sering sama istri, berarti kan berdua doang nih. Sementara kalau camping itu kan biasa ada persiapannya juga kan. Nah itu biasa kalau cuma berdua sama istri gimana nih ininya, preparation-nya gitu Om? Kalau prepare ya kebetulan di mobil kan memang udah ada box ya. Yang saya jadi peralatan semua udah standby. Terus yang nggak masuk box kita ada kontainer, memang udah disiapin. Nah yang prepare itu yang paling penting tentunya makanan. Makanan ini biasanya tugas istri. Nah, itu yang prepare ya apa sih yang kita saat camping itu mau buat apa, makan apa. Ya jelas sih camping kalau makanan pokoknya ini ya. Makanan pokok mie, tapi ya kayak barbecue apa, itu kan disiapin semua tuh. Nah, itu tugas-tugasnya istri deh. Nah, kalau saya ya peralatan ya dipastikan sudah dibawa gitu kan. Dibawa dicek berkala juga ya. Tapi ya kita pada saat camping, pulang camping itu sebenarnya sudah dibersihkan, dirapikan, terus kemudian kita masukin tempat rak kontainer dan rak-rak yang ada di mobil. Berarti tetap simpan di mobil nih?
peralatannya? Ada sebagian yang disimpan di mobil, terus ada yang di kontainer. Jadi pada saat kita mau jalan, itu tinggal bawa aja. Udah tahu nih raknya yang ini nih, tinggal angkut ke mobil gitu ya. Kecuali bahan-bahan makanan ya. Ya, kalau makanan harus terpisah dong. Terpisah. Nah, itu yang cuma disiapin. Jadi lebih simpel. Lebih simpel. Beda kalau mau berangkat baru disiapin, ada aja tuh yang kelupaan. Ya, takutnya begitu. Ya, betul. Tapi kalau udah disiapin, habis camping, rapihin, bersihin, masukin, nah itu tinggal bawa. Ya, insya Allah sih nggak ada yang ketinggalan ya. Nah, ya selama ini sih aman-aman aja, gitu. Persiapannya seperti itu. Terus aku lihat tadi mobilnya tuh ada rooftop tent ya Om ya? Betul. Nah, itu rooftop tent-nya tuh yang gimana tuh Om modelnya? Jadi kalau roof tent ini kan camper van ini ada yang di dalam mobil. Ya. Nah, saya juga ada juga. Terus ada roof tent juga, tenda di atas mobil. Nah itu ada beberapa macam ya. Yang di atas mobil itu ada yang memang dia dibuka ke samping, ya. Terus kemudian saya milihnya bukanya ke atas. Jadi kayak 45 derajat lebih lah ya. Memang ada kemiringan. Jadi modelnya itu kalau nggak dipakai roof tent, tenda, itu kita bisa pakai roof rack, jadi naruh barang. Dan makanya kita bisa berdiri di atas. Oh, berarti dibuka tapi untuk taruh barang doang nih gitu, kadang kayak gitu ya? Oh bukan, kalau untuk tidur kan kita buka, ya. Buka gitu kan. Mungkin bisa dilihat lah di YouTube atau apa kan ada tuh. Nah kalau dia tertutup, itu kita bisa jadi roof rack, naruh barang. Kalau kita mau pergi traveling kemana, itu kita bisa taruh. Nah terus enaknya saya milih itu kalau yang buka ke samping, kalau lagi long trip ya, long trip ini kan paling nggak enak kalau kita udah misalnya malam, sore. Kalau saya kalau jalan itu selalu kalau sore itu ya lebih enak istirahat malam. Nah ini kan kita ketemunya belum tahu di mana nih. Ya. Nah kalau bahasa orang-orang camper nih, kita selalu nyari kalau udah punya roof tent atau ada camper bisa di dalam mobil, itu kita cari Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih. Tahu. Tahu dong Hotel Merah Putih ya. Nah, itu paling enak itu Hotel Merah Putih. Ada toiletnya, terus yang pasti aman lah ya. Ya, aman. Rame dia 24 jam dijaga, ya tinggal minta izin. Terus kadang kalau supermarket juga ada. Supermarket, minimarketnya juga ada, makanan juga ada, komplit ya. Komplit. Jadi Hotel Merah Putih paling hotel favorit di orang-orang camper kalau long trip. Nah, itu kita bisa buka, jadi nggak mengganggu parkiran. Jadi hanya parkir satu mobil, tenda saya roof tent aman, jadi tidur. Kalau yang buka ke samping berarti tangganya di samping gitu ya? Di samping, dan makan jadi dua space ya? Dua space. Bener. Bisa diomelin tuh, kalau lagi rame. Kalau rame, rest area ya. Rest area, kalau Hotel Merah Putihnya rest area, ganggu orang tuh. Kalau saya enggak, jadi aman. Bisa di dalam mobil, bisa di luar mobil gitu. Paling barang-barang di dalam ya diatur-atur, bisa buat tidur. Nah enaknya itu seperti itu. Benar juga ya. Jadi nyaman. Benar juga. Kita baru tahu nih. Karena kalau tenda tuh kalau yang buka ke atas berarti nggak perlu tangga di samping kan. Jadi cukup satu parkiran mobilnya udah bisa nih. Bisa. Jadi enak camper van-nya itu seperti itu. Jadi nggak perlu nyari hotel lagi long trip. Kita udah bisa tidur di mana aja. Gitu, tidur mana. Hotel Merah Putih. Nah, tadi kan Om Yuda ini mulai campingnya dari zaman COVID nih, pas Corona nih. Tapi kan sekarang tuh COVID udah nggak ada lah kita bilang kan. Nah, tapi kalau aku lihat nih, tren camping masih tetap naik nih Om. Artinya kayak orang yang dari COVID camping malah jadi ketagihan nih. Udah nggak ada COVID tetap camping gitu. Nah, ini dari Om nih kira-kira ada tips-tips apa nggak gitu untuk yang orang yang baru mau nyobain camping gitu kan? Nah, tapi gimana itu? Kalau dari Om Yuda? Kalau teman-teman camper tuh bahasanya gini, camping dulu, curhat belakangan. Gitu, curhat belakangan. Jadi memang kita nggak pernah komplit ya. Peralatan itu ada aja kalau camping bareng atau camping sendiri, ketemu teman-teman camping, itu racun-racun tuh ada tuh. Racun-racun tuh ada. Jadi ngelihat sebelah, wah yang ini bagus nih. Besok beli, cari. Apalagi kalau camping bareng, hike and run ikut, wah itu udah dipajang anak-anak, ada aja tuh yang kurang. Jadi untuk teman-teman yang mau camping aja. Kayak teman saya tuh bawa kompor gas di rumah, bawa kompor rumah, bawa panci ya kali.
ya tendanya juga apa adanya gitu kan. Itu berangkat aja dulu gitu loh. Nanti di sana tuh bisa kelihatan. Tapi kalau kita siapin nggak jadi-jadi campingnya. Jadi kalau berangkat nanti di sana di camping ground tuh ketemu, apalagi kalau lagi camping bareng, chapter Jakarta Raya ya kan, Hackeran nggak ikut, nah itu bisa kelihatan nih apa yang kurang, tetangga punya apa, itu pasti kena racun. Nggak mungkin nggak gitu. Karena saya awalnya nggak ada roof tent, racun di sebelah jadi kena. Ngapain om repot-repot kayak kalau lagi berdua tanah udah bersihin, kalau hujan belum ngelipetnya buru-buru, ini enak tinggal kena racun, ini nih kena racun, itu pasti kena. udah seperti itu. Jadi ya tipsnya berangkat aja dulu. Kalau memang nggak punya tenda atau di mobilnya belum bisa dipakai camping, ya bagi tidur. Kayaknya di beberapa camping ground udah banyak yang disewain. Iya, ada sih. Tapi lebih enak sih memang jatuhnya lebih murah beli ya daripada sewa. Tapi kalau untuk mencoba pertama kali nggak apa-apa. Nanti kalau udah kena racun ya baru beli ya kan. Ya, tenda-tenda banyak ya. Hackeran juga ada tenda. Nah itu bisa membeli, itu lebih murah jatuhnya daripada sewa. 3 kali sewa itu sama dengan harga satu tenda. Kalau menurut saya seperti itu. Benar juga. Jadi dari awal saya memang nggak pernah nyewa, karena saya hitung-hitung saya mau camping ya lebih baik beli gitu loh, lebih baik beli. Ya, akhirnya beli, ya memang dipakai terus gitu loh. Hitung-hitung ya lebih murah jatuhnya. Benar. Beli terus. Kalau beli ya udah cobain minimal 3 kali ya udah balik modal gitu. Balik modal, 3 kali camping itu udah balik modal, lebih murah gitu. Saran saya sih beli. Tapi kalau yang baru mulai jalan dulu gitu ya. Sewa dulu silahkan gitu. Jangan sampai nunggu siap-siap tapi nggak jalan-jalan gitu. Ngerasain camping itu ngerasain dulu. Nah, ada yang pasti kurang. Selama camping saya udah beberapa kali, nggak tahu berapa kali ya. Nggak bisa dihitung ya. Itu ada aja kurangnya. Itu ada aja kurangnya. Dari peralatan masak, dari peralatan untuk camping ya itu ada aja. Sambil jalan, sambil lihat punya teman. Terus ya udah tahu nih yang perlu apa lagi gitu ya. Pokoknya kalau setiap ngobrol sama sebelah itu pasti kena. Apalagi datang ke konternya Hack and Run. Nah, itu ada racunnya ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau dari Om Yuda sendiri nih, terakhir ke bootnya Hack and Run nih, sekarang yang jadi incaran apa nih Om? Saya tertariknya sama kompor yang 2 tunggu ya. Kompor 2 tunggu. Karena kalau camping itu pasti lapar tuh. Sementara ini kalau saya kan kompornya itu yang 1 ya. Itu tertarik, dan harganya kalau saya lihat kemarin nanya-nanya nggak mahal ya. Bahkan setengah harga dari yang di luar pernah ada di pasaran itu setengah harganya. Kalau yang pernah dulu pertama-tama kali keluar ya Hack and Run kayaknya belum ada pernah nyiapin waktu itu belum pernah gabung ya. Itu mahal banget. 2 kali lipat dari harga Hack and Run. Nah, saya lihat itu cukup murah gitu loh. Nah, ya itu urusan perut soalnya. Berarti udah tinggal tunggu SNI aja nih. Tinggal tunggu dari istri nih. Oke, sip. Oke, jadi gini guys, udah cerita-cerita dari Om Yuda, kita semoga nanti kedepannya Hack and Run bisa ada collab bareng lagi ya. Kalau misalnya pas CVI ada event, ntar kontak aja, kita bisa kerja sama bareng lagi ya Om ya. Nanti biar ada event bareng lagi. Sekian kita di Ngodor ini, bersama saya Alex, sama Om Yuda. Kita pamit dulu guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.